Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat family yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan saya Kang Samsul. Saya ingin berdiskusi sedikit tentang agama. Mungkin bagi sebagian kecil orang itu menganggap bahwa agama itu adalah candu. Sehingga kalau orang kemudian tidak beragama, kemudian dia menjadi bingung, menjadi gelisah. Tapi kalau kita melihat bahwa agama itu agak kurang begitu mengena. Tapi kalau didefinisikan umpamanya agama, A itu tidak, gama itu kacau, bahwa agama adalah peraturan bagaimana agar manusia tidak kacau di dalam kehidupannya. Di Indonesia itu mungkin di daerah Bali itu ada yang namanya istilah agama, igama, ugama. Dan hampir sama pengertiannya. Kalau agama dalam Bali itu adalah bagaimana hubungan rakyat dengan penguasa. Itu agama definisinya. Igama itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan atau dewa-dewa. Kalau kemudian ugama itu adalah bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Jadi agama, igama, ugama. Nah, sebagian pakar muslim di Indonesia mengesankan bahwa kata agama itu sejalan dengan bahasa Arab akoma. Kalau kita melihat mungkin dialek di Hadramaut Selatan, dialeknya itu tulisannya akoma, kemudian dialeknya akoma. Pakai seakan-akan G, akoma, agama, yang artinya menetap. Jadi agama itu di mana seseorang itu menetap. Umpamanya orang beragama Islam, maka dia menetap di dalam Islam. Kalau kemudian orang itu mengaku Islam, beragama Islam, kemudian dia kadang-kadang menjalankan syariat Islam, kadang-kadang tidak, maka dia tidak beragama Islam, tidak menetap di dalam Islam secara utuh. Oleh karenanya di dalam Islam ad-din itu adalah agama. Ad-dinul Islam. Agama Islam. Ma huwa ad-din? Apa itu agama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ad-dinul muamalah. Agama itu adalah interaksi. Bagaimana interaksi kita kepada Tuhan, kepada Allah, bagaimana interaksi kita kepada sesama manusia, bagaimana interaksi kita kepada makhluk hidup yang lainnya. Itu adalah ad-dinul muamalah. Jikalau interaksi kita dengan Tuhan itu baik, kemudian interaksi kita dengan manusia, sesama manusia itu baik, kemudian interaksi kita dengan makhluk hidup yang lainnya itu baik, maka benarlah apa yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang terpenting, bagian yang terpenting di dalam agama itu adalah bagaimana kita melakukan keberagamaan kita. Interaksi keagamaan kita bagaimana kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada makhluk hidup yang lainnya. Kalau kemudian tiga ini kemudian terpenuhi, maka kita adalah orang yang termasuk ad-dinul Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bagi sebagian kecil orang menganggap bahwa semua agama benar. Diksi itu harus kita rubah. Dirubahnya seperti apa? Bahwa semua agama mengajarkan kebenaran. Bukan semua agama benar, bukan. Tapi semua agama mengajarkan tentang kebenaran. Oleh karenanya sahabat family yang dimuliakan oleh Allah, mari
dalam beragama ini jangan kemudian kita saling mengejek. Jangan kemudian beragama ini kita merasa bahwa diri kita yang paling benar. Tidak. Oleh karenanya dalam turath, dalam kitab-kitab klasik, kita selalu menjumpai di dalam karangan para ulama, di dalam kitab-kitabnya, pasti di belakangnya ada tulisannya wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Oleh karenanya, saya mengajak kepada sahabat family, mari kita beragama dengan santun, ya. Mari kita beragama dengan layak, bagaimana kemudian yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, agar apa? Agar kita harmonis dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita saling mencela hanya gara-gara berbeda pandangan politik, kalau kita kemudian mencela hanya gara-gara berbeda pandangan mazhab, kalau kita mencela sesama muslim hanya gara-gara berbeda organisasi, itu justru akan semakin mengacaukan pemahaman keagamaan kita. Oleh karenanya, mungkin pendapat dia benar, tapi jangan mengklaim hanya pendapatnya yang benar, yang lain salah. Mungkin pendapat dia benar, oke, pendapat dia benar, tapi jangan mengklaim bahwa pendapatnya dia yang paling benar dan yang lain salah. Nah, ini yang rancu dalam agama kita, ya, bukan dalam keagamaan, dalam pandangan, di dalam pemikiran kita dalam beragama. Oleh karenanya, yuk kita sadari potensi diri kita bahwa kita sebagai umat Islam harus bersatu. Bersatu, ego itu dihilangkan, diperkecil egonya, kemudian kita bersatu dalam mempererat ukhuwah Islamiyah, membangun Indonesia yang dicita-citakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, yang sampai sekarang belum terrealisir. Karena apa? Kita sering berkelahi hanya masalah remeh-temeh, ya. Kita sering berkelahi hanya masalah perbedaan politik. Politik dijadikan acuan sebagai kebenaran. Nah, itu salah. Itu kurang pas, maaf, bukan salah. Ya, kurang pas. Politik menjadi acuan kita dalam menentukan kesalahan dan kebenaran. Itu juga kurang pas. Yang pas adalah, menurut pendapat pribadi saya, adalah bagaimana kita beragama dengan menghargai pendapat orang lain. Itulah kita. Itulah Indonesia, itulah kita sebagai umat yang beragama, terlebih umat Islam. Semoga kita menjadi hamba Allah, ya, bangsa Indonesia yang selalu menghargai perbedaan. Ingat, stop caci maki, stop caci maki. Jangan ada caci maki di antara kita. Semoga menjadi pelajaran buat kita, agar kita bisa maju bersama, menggapai Indonesia yang bermartabat. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.